Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elza Novitasari, NPM A1L 081057 dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan kecemasan, yang mana gangguan kecemasan ini adalah mata kuliah dari kesehatan mental. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pengertian gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan ini adalah suatu penyakit jiwa yang mempunyai ciri dan khas tertentu, yang mana berbeda dengan kecemasan biasanya, yang mungkin biasanya oleh pasien-pasien ataupun kita semua. Kalau kita sedang cemas, biasanya misalnya kita ingin bepergian pada siang hari, dan pada malamnya kita menjadi susah tidur untuk kemudiannya. Jika kita ingin melakukan wawancara ataupun kita akan mengikuti suatu ujian, yang mana pada akhirnya kita sulit untuk nyaman dengan diri kita sendiri, kita tidak percaya dengan diri kita sendiri pada saat akan menjelang ujian tersebut. Kita merasa gemetar, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan kecemasan biasa. Biasanya ketika pemicunya sudah hilang, maka hal tersebut menjadi seperti orang normal kembali dan atau tidak mengalami kecemasan yang terus-menerus. Jadi yang paling penting diingat pada orang yang mengalami gangguan kecemasan yang termasuk dalam penyakit adalah bahwa kecemasannya ini termasuk berlangsung secara terus-menerus. Kemudian konsisten dengan frekuensi kecemasan yang semakin lama semakin kadang-kadang semakin sangat tinggi, yang mana tidak mampu lagi diatasi oleh dirinya sendiri. Oke, pada kasus-kasus tertentu bahkan sampai membuat orang-orang tersebut tidak mampu melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana ataupun di dalam kegiatan yang biasanya yang dilakukan oleh orang tersebut dalam kesehariannya. Jadi salah satu definisi gangguan kejiwaan adalah bagaimana suatu kondisi penyakit itu bisa membuat orang itu tidak mampu berfungsi secara baik, yang mana itu adalah mengalami disabilitas dan difungsi dalam kehidupannya kesehari-hariannya. Nah, jadi gangguan kecemasan ini banyak sekali tipenya. Nah, jadi tipe gangguan kecemasan ini dalam bahasa Inggris disebut dengan anxiety disorder, dan gangguan cemas yang paling sering kita temukan di dalam praktik adalah gangguan cemas panik dan gangguan cemas menyeluruh, yang mana pada beberapa kasus juga kita temukan gangguan cemas seperti fobia spesifik, misalnya fobia ketinggian, fobia tempat ramai, dan fobia ruangan yang sempit. Nah, jadi ada juga gangguan kecemasan yang dulu dimasukkan ke dalam kecemasan, yaitu gangguan obsesif atau compulsive disorder. Walaupun di Amerika kriteria gangguan obsesif compulsive disorder ini atau disingkat dengan OCD itu sudah dikeluarkan dari gangguan kecemasan dan dimasukkan ke dalam gangguan tersendiri. Nah, jadi ketika melihat gangguan panik biasanya terjadi dalam hitungan tiba-tiba pasien merasakan adanya suatu gejala fisik yang tiba-tiba misalnya berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin yang tidak seperti orang normal pada umumnya, yaitu dengan keluarnya keringat dingin yang sangat banyak. Kemudian lambungnya terasa penuh dan ingin muntah, yang mana biasanya juga dikaitkan dengan suatu kondisi kekhawatiran ataupun ketakutan akan menjadi pingsan ataupun tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, jadi beberapa pasien tertentu sering mengalami ketakutan akan mati, yang mana berbeda dengan gangguan kecemasan menyeluruh. Biasanya pasien gangguan panik ini mengalami gangguannya secara tiba-tiba tanpa adanya pemicu. Sedangkan pada gangguan cemas menyeluruh, biasanya pasien ini mengeluh dirinya khawatir yang berlebihan. Nah, jadi kemudian itu ada bahkan di dalam DSM kelima saat ini dikatakan gangguan cemas menyeluruh dan gangguan kekhawatiran ini. Jadi adanya over worried, yang mana biasanya banyak hal yang bisa menjadikan kekhawatiran dan pasien mengalami gangguan kecemasan menyeluruh baik terhadap dirinya maupun orang lain. Kemudian pada kasus-kasus yang ditemukan di klinik psikosomatik atau rumah sakit Omni, kebanyakan adalah kekhawatiran akan mengalami gangguan penyakit yang berat. Nah, jadi itulah gangguan kecemasan yang bisa saya sampaikan. Semoga
bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan kalau seandainya gangguan kecemasan ini bisa disimak apakah ini termasuk dalam kriteria yang Anda alami. Kalau memang seandainya itu sama dengan yang Anda alami sejak ini, mungkin bisa kita bersama-sama, bisa ke guru BK, konselor maupun psikolog. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai gangguan kecemasan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.